Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat GKJ Karangasem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ragi Roti kali ini kita mengambil dari Roma 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17 dengan judul Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Demikian firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai anak Allah, kita sering lupa saat masalah datang dan baru teringat bahwa Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita selalu siap menolong dan menghibur. Dan jika kita selalu ingat dengan bersandar sepenuhnya pada Roh Allah yang menjadikan kita percaya pada Yesus sebagai anaknya, pasti yang akan terjadi adalah kehendaknya, bukan kehendak kita. Dan yakinlah, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-14. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Kita diminta melepaskan atau membebaskan diri dari hidup kedagingan kita, karena kedagingan kita sudah begitu mematikan. Sebab itu dalam kehidupan kita setiap saat kita harus berusaha hidup dalam roh dan kebenaran. Karena Roh Allah telah melakukan sesuatu yang penting bagi kita, yaitu pemulihan hidup. Pilihan hidup atau mati terpampang di depan kita.
kita akan hidup dan menerima warisan jika kita tidak hidup menurut daging, sebab kita adalah ahli waris. Sebagai ahli waris, kita tidak diberi secara cuma-cuma. Harus ada perubahan dalam hidup kita untuk berani memutuskan sebagai anak-anak yang hidup dalam terang dan senantiasa hidup dalam roh dan kebenaran. Status sebagai anak-anak Allah ada jaminan bahwa kedudukan kita sebagai ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah jika hidup dalam roh dan kebenaran. Karena itu, ada sesuatu kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi dosa dan penerimaan. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah begitu saja. Tuhan memberkati. Amin.